Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Hidup Kepohonan dan part ke-66. Mari kita mulai. Dari atas meteorit klan serangga, Xiu menyatakan jika peperangan telah berakhir, sehingga ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk kembali ke planet Azur. Setelah para pasukan Xiu menjalankan perintah itu, Sarah memberanikan diri untuk bertanya apakah benar Xiu telah mencapai tingkatan Extraordinary Six Order. Akan tetapi Xiu balik bertanya apakah Sarah tidak mempercayai dirinya. Mendengar hal itu, Sarah menjelaskan jika ia hanya penasaran tentang bagaimana rasanya berada di puncak seperti Xiu, yang mana Xiu menyuruhnya untuk tetap giat berlatih, sehingga ia akan merasakan hal tersebut sendiri di kemudian hari. Selain itu, Xiu juga berjanji jika ia akan mengangkat Sarah menjadi muridnya. Jadi, suatu hari nanti, Sarah pasti akan memimpin klan serangga yang lebih kuat dan membantai seluruh medan bintang. Mendengar semua itu, Sarah menjadi sangat bersemangat dan bersiap untuk berlatih sekuat tenaga. Di planet Azur, semua bawahan Xiu merasa kebingungan tentang meteorit yang mengambang di atas. Melihat semua kebingungan itu, Xiu menjelaskan jika itu adalah tempat tinggalnya Sarah, di mana meteorit itu sepenuhnya terbuat dari kristal tinta, yang merupakan sebuah material langka yang dapat mengembangkan jiwa dan menguatkan mental. Dan lebih penting lagi, meteor itu bisa menjadi layaknya benteng yang dapat bergerak bebas di angkasa. Setelah mereka memodifikasi dan menambahkan senjata manusia pada meteorit itu, Xiu yakin jika benteng luar angkasa yang sangat mengerikan akan terlahir. Sementara itu, di luar angkasa yang sangat jauh, Great Emperor tengah berjalan melewati berbagai planet, di mana planet-planet yang dilewatinya menjadi rusak dan penuh dengan gigitan. Sambil terus berjalan maju, Great Emperor memperingatkan Xiu dalam hatinya untuk segera bersiap-siap. Kembali ke planet Azur, setelah berada di hadapan tubuh utama Xiu, Sarah menunjukkan rasa kagumnya. Melihat kekaguman itu, Xiu menyatakan jika dirinya dapat berubah menjadi jauh lebih besar dari yang sekarang. Dan ketika Xiu menoleh ke arah lain, ia memuji kemampuan regenerasi Inseking, yang mana sebelumnya Inseking hampir menjadi debu saat melawan Red Dragon. Mendengar pujian itu, Inseking menjelaskan jika selama ia tidak mati, maka seburuk apapun kondisinya akan tetap dapat sembuh dalam 2 hari. Awalnya, Xiu menduga jika klan Nagalah yang memiliki penyembuhan terbaik. Namun ternyata, klan serangga dapat lebih mengerikan dari itu. Setelahnya, Xiu membuka portal dimensi kehidupan, sehingga Sarah dan Inseking dapat berlatih di sana untuk sementara waktu. Di dalam dimensi kehidupan, Inseking menyadari jika dimensi itu memiliki vitalitas kehidupan yang luar biasa, sehingga akan baik jika dirinya berlatih di dalam dimensi itu dalam waktu yang lama. Kemudian ia mengajak Sarah agar dapat masuk lebih dalam ke dimensi kehidupan. Begitu portal tertutup, Xiu menyapa seseorang dan bertanya tentang tanggapannya terhadap Sarah dan Inseking. Seketika sebuah celah void terbuka, dan dari dalam celah tersebut terlihat Mantis yang segera menjawab pertanyaannya. Menurutnya, Inseking tampak sangat kuat, tapi menyadari jika ada rasa ketidakpuasan Mantis karena melihat anggota baru yang lebih kuat darinya. Xiu menyebut jika Mantis akan segera berevolusi ke tingkatan 5 Order. Dengan begitu, dirinya akan memiliki tingkatan yang sama dengan Inseking. Terlebih lagi, Inseking hidup dengan melewati banyak pertempuran melawan banyak makhluk planet lainnya, sehingga wajar saja jika mereka lebih kuat setelah melalui semua itu. Selain itu, Xiu juga menyarankan Mantis untuk sering melakukan duel dengan Inseking agar dirinya juga bisa dapat berkembang lebih baik lagi. Di tengah obrolan Xiu dan Mantis, tiba-tiba muncul Musang Jabrik yang berteriak memanggil masternya. Melihat kehadiran tak diundang itu, Xiu segera bertanya tentang mengapa Musang Jabrik berada di sana. Karena seharusnya saat ini dirinya tengah dalam tugas untuk berjaga di bumi. Namun Musang Jabrik segera mengatakan jika ia ingin menjadi jauh lebih kuat, karena ia ingin bisa bertarung berdampingan dengan Golden Monkey dalam pertempuran di masa depan. Mendengar itu semua, Xiu merasa sangat bangga
Karena akhirnya Musang Jabrik dapat menyadari hal itu atas ikatan pertemanan. Dengan begitu, Ziu memutuskan akan turun tangan sendiri dalam latihnya, sehingga ia memperingatkan si Musang Jabrik untuk bersiap-siap. Terlebih lagi, ia tidak akan membiarkan orang yang ia latih untuk kabur di tengah pelatihan. Melihat tatapan dan ucapan tegas masternya, Musang Jabrik segera menjadi pucat dan mencoba berbalik arah untuk segera kabur. Tapi tindakannya berakhir sia-sia karena sulur Ziu telah mengikat erat salah satu kaki belakangnya. Sebulan kemudian, di bumi, kelompok Golden Monkey yang masih bertugas di bumi dikejutkan oleh kekuatan spiritual yang begitu intens. Walaupun kekuatan spiritual itu terasa familiar, tapi juga terasa asing secara bersamaan. Dan tiba-tiba dari arah kekuatan spiritual itu, Musang Jabrik muncul dengan keadaan babak belur. Melihat keadaan itu, Golden Monkey dan babi hutan segera bertanya tentang siapa yang melakukan semua ini kepadanya. Sebelum Musang Jabrik menjawab pertanyaan itu, mereka semua telah terlebih dahulu dipenuhi emosi dan bersiap untuk membalaskan dendamnya. Sebulan sebelumnya, Ziu melatih Musang Jabrik dengan sangat keras. Bahkan beberapa kali Ziu berniat untuk membunuhnya karena kekonyolan yang dilakukan oleh si Musang Jabrik saat latihan. Mendapati semua pelatihan itu, Musang Jabrik berkali-kali berharap bisa pergi ke bumi. Jelas saja Ziu menghentikannya. Karena untuk apa Musang Jabrik datang menghadap kepadanya jika ujung-ujungnya malah ingin kembali sebelum mencapai hasil apapun. Mengingat semua itu, Musang Jabrik merasa sangat kesal dan mencaci masternya itu. Mendengar cacian tersebut, Golden Monkey dan babi hutan malah menjauh dan menjadi ketakutan. Sedangkan di sisi Ziu, saat ini ia juga merasa kesal karena Musang Jabrik berhasil melarikan diri dari pelatihannya. Oleh karena itu, ia segera memanggil Flash dan memerintahkannya untuk menyeret si Musang Jabrik kembali kepadanya. Setelah mengetahui segala keadaan yang terjadi, Golden Monkey dan babi hutan mencoba menyemangati Musang Jabrik dengan mengatakan jika semuanya telah membuahkan hasil. Yang mana saat ini Musang Jabrik sudah mencapai tingkat puncak Extraordinary Fourth Order. Di tempat lain, Panda datang menghampiri kakaknya, si Panda Hitam, di mana ia membawa 1000 bambu yang pernah ia janjikan sebelumnya. Melihat kedatangan adiknya itu, Panda Hitam memerintahkan para bawahannya untuk menghitung semua bambu itu. Dengan kesal, Panda segera menyatakan jika dirinya telah membayar semua hutangnya, sehingga saat ini dirinya tidak lagi berhutang apapun. Akan tetapi, Panda Hitam segera mengeluarkan kontrak yang telah mereka sepakati sebelumnya. Saat memperhatikan kontrak itu dengan teliti, di bawahnya terdapat sebuah tulisan yang sangat kecil yang menuliskan jika terdapat sistem bunga sebesar 500 bambu per harinya. Melihat kecurangan pada kontrak itu, Panda menyebut kakaknya sebagai seorang penipu. Karena tidak mungkin ada orang yang akan memperhatikan tulisan sekecil ini pada sebuah kontrak. Tapi tidak peduli dengan perkataan si Panda Hitam tetap meminta adiknya itu untuk membayar semuanya. Namun Panda menolaknya, bahkan jika ia dibunuh sekalipun, ia tetap tidak akan membayarnya. Mendengar semua itu, Panda Hitam bersedia merelakan semua hutang asalkan Panda mau berjanji satu hal kepadanya, di mana ia meminta si Panda untuk meninggalkan Ziu, karena ia menyadari jika nantinya Ziu akan melawan Great Emperor. Menyadari seberapa kuatnya Great Emperor, Panda Hitam merasa sangat khawatir dan tidak mau kehilangan satu-satunya saudaranya. Sehingga ia bersikeras agar si Panda meninggalkan Ziu. Akan tetapi, Panda telah membulatkan tekadnya dan tidak akan pernah kabur lagi. Meski harus mati, ia tetap akan terus bersama kelompok Misty Mountain hingga akhir. Mendengar hal itu, Panda Hitam merasa sangat kesal dan bangga di saat yang bersamaan. Dengan begitu, Panda Hitam segera mengusir si Panda dan menyuruhnya untuk mati saja. Setelah kepergian si Panda, ia malah terdiam dan merenungkan saudaranya satu-satunya itu. Sementara itu, Leng Feng termenung memperhatikan kebun bambu spiritual yang selama ini ia tanam. Melihat semua bambu yang ada di sana telah habis terpotong, ia segera bertanya kepada Leng Yu tentang siapa yang melakukan semua ini. Saat dirinya merasa frustasi dan marah, seekor bis tikus segera berteriak jika si Panda lah yang mencuri semua bambu itu. Bahkan si Panda juga mengikat dan memukul dirinya di pohon. Mendengar semua itu, Leng Feng menjadi sangat marah dan menunjukkan wajah yang sangat mengerikan.
Dari kejauhan, panda yang melihat ekspresi Leng Feng merasa ketakutan dan menyadari jika sesuatu yang buruk akan terjadi kepadanya. Dengan begitu, panda bergegas menghampiri Ziyu dan meminta Life Essence, di mana ia beralasan jika dirinya akan pergi jauh untuk sementara waktu. Namun tiba-tiba, Leng Feng telah tiba di sana dan segera menyergap si panda. Seketika, pertarungan sengit di antara mereka terjadi. Melihat hal itu, Ziyu menggelengkan kepalanya karena kekonyolan para bawahannya benar-benar tidak ada habisnya. Selesai memperhatikan semua kelakuan bawahannya, Ziyu kembali fokus terhadap kemampuan baru yang baru saja didapatkan dari hasil menggabungkan beberapa elemen. Untuk mengetahui potensi dari kemampuan gelombang elemen yang baru saja ia dapatkan, Ziyu segera bergegas mencari tempat untuk mencobanya. Setibanya di luar angkasa, Ziyu merasa jika ruang angkasa merupakan tempat yang tepat untuk mencobanya. Ketika berada di ruang angkasa, Ziyu merasakan jika energi spiritual semesta menyatu dengan cahaya bintang untuk dirinya gunakan. Dengan begitu, ia mencoba untuk menggunakan kemampuan barunya tanpa ragu. Seketika, gelombang yang sangat besar menyelimuti matahari. Untungnya, serangan gelombang itu dapat diblokir oleh lapisan matahari. Meskipun hanya 10% kekuatan yang ia kerahkan, tapi itu terasa sudah sangat kuat. Jadi, jika ia tidak menahan dan mengeluarkan seluruh kekuatannya, maka akan sangat mungkin matahari akan lenyap. Sementara itu, di bumi, orang-orang serentak melihat ke angkasa karena secara tiba-tiba langit dipenuhi oleh warna. Melihat fenomena tersebut, Ketua Federasi menyadari jika Ziyu telah kembali ke bumi. Sedangkan Ziyu yang masih berada di luar angkasa, tengah sibuk memperhatikan tampilan sistem miliknya. Yang mana sistem menunjukkan jika Ziyu masih memiliki banyak kemampuan yang stuck di level 4. Dengan begitu, menurutnya saat ini adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan itu semua. Sebagai permulaan, ia terlebih dahulu meningkatkan kemampuan Seed of Vitality. Karena kemampuan itu merupakan kemampuan penciptaan yang berhubungan dengan kemampuan Endless Life miliknya. Akan tetapi, saat melihat poin yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan tersebut, ia menjadi sangat terkejut. Karena dengan biaya 100 juta poin evolusi, itu terasa seperti sebuah perampokan. Meski sebenarnya, saat ini Ziyu memiliki total 10 miliar poin evolusi. Dengan berat hati, ia tetap meningkatkan kemampuan Seed of Vitality. Tapi ketika melihat efek peningkatannya, Ziyu merasa jika itu masihlah belum cukup. Sehingga ia memutuskan untuk kembali meningkatkan ke level 6 dengan biaya 1,5 miliar poin evolusi. Dengan begitu, saat ini ia dapat menumbuhkan tanaman dari Void tanpa media tanam. Ketika mencobanya, ia menjadi lebih terkejut karena tanaman yang tumbuh dari kemampuan itu bukanlah tanaman biasa, melainkan akar spiritual dari Divine Tree. Sehingga akan menjadi sangat menakjubkan jika semesta dipenuhi dengan Divine Tree. Setelahnya, Ziyu fokus memperhatikan kemampuan yang lain. Tanpa pikir panjang, ia segera meningkatkan berbagai macam kemampuan seperti Thunder Control, Mimicry, dan Instantaneous. Bersamaan dengan itu, di dimensi kehidupan, sebuah energi spiritual yang kuat memancar dari sebuah batu besar. Melihat fenomena tersebut, para beast yang berada di sana merasa sangat terkejut. Karena nyatanya, energi spiritual itu berasal dari Divine Flower yang berhasil dalam evolusinya. Dengan begitu, saat ini ia telah berada pada tingkatan Extraordinary 5 Order. Meski membutuhkan waktu, tapi Kyuubi menyadari jika kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh Divine Flower sangatlah kuat. Selanjutnya, Divine Flower segera menghampiri Panda untuk menyombongkan diri atas pencapaian itu. Akan tetapi, Panda menjawabnya dengan sangat dingin dan mengatakan jika hatinya telah menjadi milik orang lain. Melihat semua kejadian itu, Sarah memuji para bawahan Ziyu yang sangat kuat. Namun, Inseking masih tidak mau untuk mengakuinya dan mengatakan jika itu hanyalah tahap awal dari Extraordinary 5 Order. Mendapati dirinya tidak menerima respon yang cukup memuaskan dari si Panda, Divine Flower berencana memainkan seruling untuk merayakan keberhasilannya. Hal itu membuat para beast yang berada di sana menjadi sangat panik, sedangkan Sarah dan Inseking kebingungan terhadap semua respon itu.
Seketika Divine Flower meniup serulingnya, di mana suara yang dihasilkan benar-benar membuat para Beast berteriak histeris. Bahkan Xiu yang berada di luar dimensi kehidupan menjadi terkejut dan mengira jika mereka mendapatkan serangan dari musuh yang memiliki kekuatan mental yang mengerikan. Sementara itu, di Fire Dimension, Xiaoling juga telah berhasil menyelesaikan latihannya. Dengan begitu, ia merasa jika telah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi tiba-tiba, kepercayaan dirinya langsung hilang saat merasakan serangan mental yang muncul dari dimensi kehidupan. Begitu Divine Flower selesai memainkan serulingnya, ia mencoba memperhatikan sekelilingnya. Akan tetapi, para Beast yang ada di sana sudah terbaring di tanah. Melihat hal itu, ia menduga jika mereka semua tertidur karena merasakan keindahan alunan seruling yang ia mainkan. Tak lama kemudian, QB segera sadarkan diri dan mengomelinya, yang mana QB menyebut jika Divine Flower hampir saja membunuh semua orang. Tak lama setelahnya, Xiaoling tiba di dimensi kehidupan. Bersamaan dengan itu, salah satu akar Xiu juga tiba di sana untuk memeriksa tentang apa yang sebelumnya terjadi. Dan akhirnya, Xiu serta Xiaoling menyadari jika semua itu terjadi karena ulah dari Divine Flower. Tanpa sadar akan kesalahannya, Divine Flower justru menawarkan mereka berdua untuk mendengarkan permainan serulingnya. Akan tetapi, tawaran itu segera ditolak karena mereka tidak ingin mengalami hal yang sama seperti para Beast lainnya. Dengan semua yang terjadi, Xiu menyadari betapa berbahayanya Divine Flower. Bahkan dengan perbuatannya itu, bukan tidak mungkin jika mereka semua binasa sebelum kedatangan Great Emperor. Untuk menghindari hal tersebut, Xiu memerintahkan Divine Flower untuk kembali ke bumi dan mengurus segala sesuatu yang ada di sana. Karena dalam waktu 2 minggu, Xiu ingin di Misty Mountain memiliki aturan yang jelas seperti para manusia. Untuk membantu dalam semua proses itu, Xiu juga memerintahkan Xiaoling untuk ikut bersama Divine Flower. Selain itu, Xiu juga berniat untuk mengganti nama Misty Mountain, sehingga nantinya Misty Mountain akan memiliki nama resminya sendiri. Mendengar semua perintah itu, Divine Flower dan Xiaoling segera menyanggupi dan melaksanakannya. Kembali keluar angkasa, di mana tubuh utama Xiu masih mengambang. Saat ini Xiu kembali memperhatikan sistem yang menampilkan seluruh kemampuan yang ia miliki. Melihat semua itu, ia menyadari jika saat ini hanya tersisa sekitar 3 miliar poin evolusi. Tapi saat melihat kemampuan innate talent, ia merasa jika itu semua tidaklah sia-sia. Karena dengan kemampuan tersebut, ia dapat memutar kembali waktu dan menjadi kunci dalam pertempurannya di masa depan. Ditambah lagi, sekarang ia memiliki kemampuan baru Godspeed Execution yang merupakan cabang dari kemampuan Instantaneous. Dengan segala kemampuan itu, meski hanya 0,01 detik waktu yang terhenti, ia akan dapat membalikkan keadaan. Setelah berpikir cukup lama, Xiu memutuskan untuk meningkatkan kemampuan Absolute Evolution miliknya. Melalui kemampuan itu, dirinya akan dapat meniru beragam ras serta kemampuan makhluk lain untuk sementara waktu. Dan akhirnya, ia memutuskan untuk menyimpan sementara 1 miliar poin yang tersisa untuk berjaga-jaga. Sementara itu, di suatu tempat, sesosok Titan bertanya kepada salah satu Titan yang baru saja tiba di sana tentang keberadaan klan serangga. Menjawab pertanyaan itu, bawahannya menyebutkan jika klan serangga telah kabur ke sebuah medan bintang terpencil. Mendengar informasi tersebut, Titan Gunung yang merupakan Titan kelima dari 12 pilar God Titan segera muncul ke permukaan. Setelahnya, ia bergegas pergi untuk melenyapkan klan serangga. Karena ia tidak akan melepaskan klan serangga dan akan mengubur mereka semua di kedalaman kosmos. Melihat apa yang terjadi, para Titan lainnya sempat terpikirkan untuk menyampaikan kabar ini kepada pilar pertama. Akan tetapi, salah satu di antara mereka menghentikannya. Karena menurutnya, saat ini, pilar pertama sedang dalam momen kritis. Terlebih lagi, dengan kekuatan pilar kelima saat ini, klan serangga tidak akan bisa untuk melukainya. Menurut mereka, cepat atau lambat, klan serangga, klan angel, klan void akan mereka lenyapkan. Beberapa saat setelahnya, Titan pelahap bintang yang merupakan pilar ketiga menyebut jika mereka belum membicarakan hal yang jauh lebih penting, di mana Pantheon yang merupakan kediaman para god serta menjadi faksi paling kuno telah muncul kembali.
Meskipun tahu jika suatu saat nanti Pantheon akan muncul kembali, tapi tetap saja mereka tidak menduga jika Pantheon akan muncul secepat ini. Sehingga mereka menduga jika ada sesuatu yang terjadi hingga membuat Pantheon bisa muncul lebih awal. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.